Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Satya Yuning Tias dan rekan saya Puput Octavia. Izinkan kami menjelaskan mengenai adab etika dalam menuntut ilmu dan adab terhadap guru dan dosen. Adab adalah sebagian dari pendidikan yang paling utama, juga berkaitan dengan berbagai macam hal. Baik itu berkaitan dengan nilai pribadi ataupun nilai yang berkaitan dengan keagamaan yang harus dipelajari, dimengerti, dipercayai, serta diamalkan oleh setiap individu yang bertujuan untuk menjadi asas karakter sehingga bisa membentuk manusia yang seutuhnya. Konsep pendidikan adab dalam pengamatan Islam mempunyai peran yang sangat istimewa. Bahkan nyaris setiap aktivitas manusia tidak pernah terlepas dari adab. Karena pendidikan adab merupakan fondasi bagi manusia untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adab dan etika yang wajib diperhatikan dalam menuntut ilmu. 1. Memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha Allah, maka ilmu akan mudah diterima. 2. Bersungguh-sungguh. Setelah niat karena Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Usaha terbaik akan memberikan hasil yang terbaik pula, sesuai hadis Rasulullah SAW. 3. Tawakal. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, seorang muslim sebaiknya tawakal. Syekh Syahad bin Mahmud As-Sawi mengatakan, tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan ikhlas, sebab semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmat di baliknya. 4. Menjauhi maksiat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Maksiat juga membuat seorang sulit berkomunikasi, sehingga ilmu sulit dimengerti. 5. Berdoa. Dalam mencari ilmu, seorang muslim sebaiknya selalu berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan dalam menuntut ilmu. Berikut doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, sesat dan pengecut, beban hutang dan penguasaan manusia. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Kau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan. Jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Yang keenam, berprasangka baik. Seorang muslim diharapkan selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hasil dan proses pembelajaran yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan. 7. Memperhatikan materi. Agar mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasi dengan memperhatikan guru saat menjelaskan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang di bawah ini. Yang kedelapan, jangan ragu bertanya. Banyak bertanya seputar ilmu yang tidak dapat dipahami termasuk adab dalam mencari ilmu. Dalam Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa bertanya dianjurkan bagi yang tidak mengetahui saat menuntut ilmu. Yang kesembilan, menghormati gurumu. Seorang muslim dalam menuntut ilmu harus bisa menghormati dan memuliakan guru, mengerjakan perintah guru dan tidak mencelanya jika terjadi perbedaan pendapat. Yang ke-10, mengamalkan ilmu yang dimiliki. Seorang muslim yang telah menuntut ilmu dianjurkan untuk mengamalkannya. Sebab jika tidak diamalkan, maka Anda termasuk golongan-golongan orang yang celaka. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, celakalah orang yang tidak berilmu, dan celaka pula orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Guru atau dosen merupakan orang tua kedua kita. Merekalah yang berjasa dalam mendidik kita setelah orang tua. Ilmu yang kita peroleh saat ini tidak lepas dari peranan seorang guru. Seorang dapat membedakan baik dan buruk karena ilmu. Islam meletakkan ilmu di atas yang lainnya, dan Islam juga meninggikan derajat orang tua yang berilmu dibandingkan yang lain. Berikut adalah beberapa adab murid kepada guru atau dosen. Yang pertama, muliakan dan menghormati guru. Memuliakan orang yang berilmu atau guru atau dosen termasuk perkara yang dianjurkan sebagaimana Rasulullah SAW. Berikut Ibnu Abbas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, tidak memerintahkan kebajikan dan tidak melarang kemungkaran.
Agar mendapatkan ilmu dan taufik, seorang murid hendaknya memuliakan dan menghargai guru, serta berlaku lemah lembut dan sopan santun. Jangan memotong pembicaraannya dan memperhatikan dengan baik agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mendoakan untuk kebaikan bagi guru. Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika tidak bisa membalasnya, maka doakanlah ia sehingga kamu memandang telah cukup membalas kebaikan tersebut. Yang ketiga, rendah hati kepada guru, sama halnya dengan adab kepada orang tua. Kita juga harus merendahkan hati kepada guru, walaupun sang murid lebih pintar. Hendaknya menghindari perdebatan dengan guru. Dalam hal ini, seorang murid hendaknya bersikap rendah hati kepada gurunya, karena sesungguhnya rendah hatinya seorang murid kepada gurunya adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan. Yang keempat, mencontohkan akhlaknya. Guru adalah teladan bagi muridnya. Oleh karenanya, hendaklah seorang murid mencontoh akhlak dan kepribadian gurunya yang baik, seperti mencontoh kebiasaan dan ibadahnya. Seorang guru pasti memberikan hal-hal yang baik secara lisan dan perbuatan terhadap murid-muridnya. Yang kelima, menenangkan hati guru. Seorang murid hendaknya tidak membuat gusar gurunya. Imam Syafi'i dalam pertemuannya dengan gurunya, Imam Malik pada tahun 170 Hijriah hampir tidak pernah meninggalkan gurunya sampai gurunya wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkannya kecuali ketika ia pergi ke Mekah untuk menjenguk ibunya, ataupun pergi ke pusat ilmu atau fakoh. Itu pun setelah diperoleh izin dan restu dari gurunya. Yang keenam, memperhatikan adab-adab ketika berada di depan guru. Yang pertama, adab duduk. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah di dalam kitabnya Hilyah Tholibil Ilmi mengatakan, pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama syekhmu. Pakailah cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkannya. Yang kedua, ada berbicara. Berbicara dengan seseorang yang mengajarkan kebaikan haruslah lebih baik dibandingkan jika berbicara kepada orang lain. Yang ketiga, ada bertanya. Dengan bertanya, maka akan terobati kebodohan, hilang keracunan, serta mendapat keilmuan. Tidak diragukan bahwa bertanya yang mempunyai adab di dalam Islam, para ulama telah menjelaskan tentang adab pertanyaan ini. Mereka mengajarkan bahwa pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat, dan padat. Yang keempat, adab dalam mendengarkan pelajaran. Diam dan mendengarkan orang berbicara sehingga ucapannya tidak tercampur baur sehingga apa yang ia ucapkan dapat dipahami. Hal yang seringkali terjadi saat ini adalah yang bercerita, berbicara, dan yang mendengarkan juga ikut berbicara. Ini membuat pendengar menjadi tidak menangkap apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Kesimpulan, adab etika dalam menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam dan semua keturunannya. Ilmu pengetahuan itu, manusia dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini, baik tugas sebagai khalifah maupun tugas ubudiyah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyuruh, mengajurkan, dan memotivasinya agar menuntut ilmu pengetahuan. Kesimpulan, adab kepada guru dan dosen. Adab kepada guru atau dosen ialah mencerminkan baik buruknya seseorang, mulai atau hinanya seseorang, terhormat atau tercelanya nilai seseorang. Terhadap guru adalah jangan mencari guru sembarangan. Ikhlas sebelum melangkah. Agungkan guru, akuilah keutamaan gurumu, doakan kebaikan, rendah diri kepada guru, mencontoh akhlaknya, membela kehormatan guru, jangan berlebihan kepada guru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.